Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya RJ Elektronik. Semoga untuk hari ini, untuk teman-teman sahabat semua, para subscriber atau yang membuat konten tentang elektronik, mudah-mudahan diberi kesehatan, segala urusannya dilancarkan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin, dan tetap eksis menjaga kesehatan. Oke. Kemarin saya bikin konten tentang membahas masalah DCO. Mohon maaf saya keliru bahas masalah DCO. Saya agak karena banyaknya pertanyaan, makanya ketika saya bahas saya agak lupa. Oh iya ya, DCO itu ini lupa. Apa sih DCO itu? DCO adalah harus sebetulnya ya, semua driver itu untuk ke jurusan speaker itu keluarnya ini AC. Jangan sampai keluar DC. Kalau keluar DC berakibat fatal. Makanya setiap driver, baik itu yang seperti ini SOCL 506 atau yang 400 watt atau yang seperti ini atau yang MCRD, itu DCO-nya itu beda-beda, tergantung komponen ya, tergantung komponen. Kalau DCO-nya itu di level yang relatif aman-aman saja ya, enggak masalah, enggak usah diturunkan lah. Karena berdasarkan pengalaman saya, semua power itu pasti keluar DCO asal enggak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, ini finalnya ini panas. Cara ngeceknya final ini ketika driver ini normal atau tidak, ketika DCO-nya berapa ya. Ini kita beri apa itu? Misalkan arusnya ini kita colongkan ke listrik ya, dan tidak ada bunyi dari inputnya, tidak ada musik dan tidak ada beban di speaker. Kalau DCO-nya tinggi, ini panas. Nah, itu bahaya, itu bahaya. Makanya perlu diteliti. Mungkin komponennya ada yang keliru masang. Jadi semua driver itu pasti ada DCO-nya berapa milivolt. Ya, karena 1 milivolt itu sama dengan 0,001 volt. Nah, sedangkan untuk driver ini misalkan kita bahas ini adalah SOCL 506. Ini setiap driver SOCL 506 DCO-nya beda-beda. Enggak sama, tergantung komponen. Kalau yang bagus ini saja ya, DCO-nya itu yang seperti ini kita tes ini. Kalau yang bagus ini kita tes DCO-nya ini cuma sekitar 35 milivolt. 35 milivolt berarti sama dengan 0,035 volt. Masih aman ya, karena semua power pasti kalau untuk apa itu, jangkanya musiknya lama, misalkan untuk tanggapan, pasti solusinya dikasih fan atau kipas itu ya. Dan untuk DCO itu tergantung dari volt yang kita ambil di trafo. Kalau yang di trafo itu tinggi, misalkan 32 atau 45, itu DCO-nya juga akan naik. Cuma untuk saat ini pengalaman saya ini ya, DCO-nya walaupun cuma naik sekitar 0,47 milivolt itu masih aman-aman saja, dan saya buktikan dengan apa itu, untuk cek sound 1 hari penuh juga enggak terbakar. Kalau masalah panas ya Mas, tapi jangan terlalu tinggi lah. Kalau tinggi juga bahaya. Kalau DCO-nya tinggi, jangankan 1 jam 3 jam, 10 menit 1 menit 2 menit saja ini panas, bisa terbakar. Kalau DCO-nya terlalu tinggi, itu DCO-nya itu mungkin terlalu tinggi. Kalau di SOCL 506 itu kadang-kadang ini transistor 2N5401 ini ada yang mati, ada yang konslet, salah satu dari 3 ini ada yang mati, itu DCO-nya akan naik. Dan suaranya, kalau DCO-nya naik itu suaranya itu pasti dengung, begitu. Ini bahaya, jangan diteruskan. Sebagai akibat DCO terlalu tinggi, yang fatal itu speaker. Ini moro-moro ngukus ya. Dan ini pewanas langsung
kembali ke driver, terbakar semua itu. Gitu ya. Oke, kita ukur DCO ini. Kita sudah menyiapkan tester analog digital. Caranya untuk plus kita hubungkan ke out, dan untuk min ke ground. Oke ya. Dan ini sudah saya kita menggunakan ini satu set sangkan saja. Oke ya. Kita copkan berapa ini, coba kita cek ya. Susah hidup ini. 200 mili, 25, 28, naik ini 30. Berapa ini kalau SOCL 506 yang seperti ini? Kita ingin tahu DCO nya berapa ini. 37 sampai berhenti. Sudah 38,3 ya. Oke ya, DCO nya ini 38,3, berarti kalau dikalikan 1 milivolt sama dengan 0,001 berarti sekitar 0,0383 volt. Masih aman. Masih aman dan tidak akan panas. Jangan khawatir. Kalau DCO nya segitu enggak akan panas ini, enggak akan panas. Kalau bebannya sedikit, untuk speaker berapa itu 12 in, misalkan kita bebani dengan speaker 4 buah misalkan ini, ya pasti panas ini. Karena 4 buah speaker ini, satu speaker ini 8 ohm. Berarti speakernya kalau 4 buah berarti 2 ohm. Menjadi 2 ohm. Dan ini outnya berapa ini? Untuk keluar ya. Untuk keluarnya ini berapa? Kita cukur ini belum saya rubah ini. Ini belum kita belum kita rubah. Tapi ini powernya sudah bunyi ini. Maksudnya itu coba ya. Inputnya kita pegang, kita buka volume. Bentar ya. Oke ya, kita cek coba dengan musik. Kita menggunakan MP3 tanpa tone control. Kita ingin tahu DCO nya ini, dan kita dengan beban satu speaker 1240 ACR. Ini DCO nya turun apa tidak ini? 38,4. Oke, langsung kita putar ini volume. Ya, turun. Dan untuk FOC maaf, untuk keluarnya berapa ini di AC ya, karena untuk output speaker cuma driver ini keluarnya adalah AC, bukan DC. AC ya, kita cek di AC nya keluar berapa ini musiknya. Karena apa? Karakter 506 ini adalah karakter sub untuk bass ini. Jadi makanya ini suaranya ini ngebass. Ada bassnya nih. Memang cenderung di bass ini. Oke ya. Ini cuma untuk tentang DCO yang asli belum kita rubah ini keluarnya hanya 38,3. Jadi sama dengan 0,0383 volt. Jadi 38,3 milivolt. Jadi aman ya, aman dan tidak panas ini. Kalau headsinya besar ini untuk beban cuma satu speaker, enggak usah kipas, enggak masalah ini. Tapi kalau ini untuk rumahan lah ya, bukan untuk sound ini ya.
bukan untuk lapangan, ini untuk rumahan saja. Ini untuk, perlu diketahui ini untuk rumahan. Jadi aman-aman saja. Yang penting tidak dengung, di DCO-nya itu kecil, tidak sampai kalau 1 volt, wah langsung tewas sih speaker ini. Itu ya. Ini AC-nya. Oke ya, itu pembahasan mungkin kurang, pembahasan saya cuma situ. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kalau kita turunkan DCO-nya untuk speaker, ya enggak masalah, kita bisa kok menurunkannya dengan merubah 560 ohm ini, 560 ohm. Kita kasih tripod, bisa turun sedikit, tapi walaupun ini AC-nya saja ini enggak panas kok. Kita sudah membuktikan untuk kita bikin orang bikinkan punyanya orang untuk acara apa, untuk rumahan, untuk speaker 12 in 4 buah dan trafonya ini kurang besar ini aman sampai saat ini. Kalau kondisi masangnya benar, masangnya speakernya benar, insya Allah aman, tidak akan jebol. Tapi kalau apes ya misalkan karena faktor tegangan naik, selain lagi. Itu ya penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran saya tunggu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.